Halo Motovlog Sumatera Barat. Motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Ya, hari ini bertepatan pada tanggal 22 Desember. Hari ini adalah Hari Ibu Nasional ya. Sebuah hari yang memperingati menghormati orang yang termulia di atas dunia ini, orang yang melahirkan kita, orang yang membesarkan kita dari kecil hingga sampai saat ini. Dan ininya Hari Ibu tingkat nasional ya. Ya mungkin agak lebay ya, Hari Ibu dibuatin harinya, Hari Ayah dibuatin harinya. Sebenarnya ini bertujuan untuk lebih mengkhususkan lagi kita seberapa dekat kita kepada ibu gitu. Karena yang namanya kasih sayang kepada seorang ibu itu tidak ada hari-harinya gitu. Namun walaupun seperti ini dibuat tanggal 22 dikhususkan sebagai Hari Ibu, ya paling tidak kita merasa tersentak lah, atau terenyuh, atau menyempatkan diri lah sebarang sebentar. Perhatikan orang tuamu gitu, atau ibumu lebih khususnya. Ya, menyikapi Hari Ibu ini, saya mengucapkan selamat Hari Ibu kepada wanita-wanita di dunia ini, atau yang sudah menjadi ibu atau yang akan menjadi ibu. Ya, semoga terima kasih atas pengorbanannya selama ini, telah membesarkan anak-anaknya, telah membesarkan orang-orang yang dikasihinya. Ya, ada beberapa kasus yang telah kita baca. Ada anak yang menelantarkan ibunya, ada anak yang membunuh ibunya, ada anak yang ngasih atau meletakkan ibunya ke panti jompo ya. Ya, apapun itu masalahnya, semoga di Hari Ibu ini kita lebih mendalami kasih sayang seorang ibu itu tiada batasnya gitu. Ya, kenapa begitu? Ya, anak mana ada kan namanya mantan ibu gitu. Emang ada itu namanya mantan anak gitu. Sejahat-jahat apapun, sejelek-jelek apapun tabiat atau apapun lah itu namanya, diperuntukkan kepada seorang ibu, mereka adalah ibu kalian gitu. Sejahat-jahatnya harimau tidak ada membunuh anaknya gitu. Sejahat-jahatnya ular tidak ada memakan anaknya gitu. Ya, ada beberapa pendapat bahwa cinta kasih seorang ibu itu kepada anaknya ya tidak bisa diukur oleh materi gitu. Nah, kita sebagai seorang anak, kapan terakhir kali kita memberikan perhatian kepada seorang ibu? Atau kalian sekarang masih bersama ibu kalian, masih bisa bercengkrama, masih bisa ada kesempatan bercengkrama dengan ibu kalian? Selagi nyawa mereka masih ada, cobalah perhatikan sedikit atau perhatian lebih lah gitu kepada ibu kalian. Jangan nantinya menyesal setelah beliau tidak ada. Kalian baru menyadari bahwa mereka lah yang membahagiakan kita dahulu. Mereka lah dulu yang mengasuh kita dahulu. Ya, sekedar mengucapkan saya sayang ibu, saya cinta ibu, atau memberikan perhatian, atau bertanya ibu lagi apa sekarang,
ibu lagi gimana sekarang. Apabila kalian sudah berumah tangga ya, sudah tidak tinggal sama orang tua, apa salahnya gitu. Dan juga mungkin diantara kita agak yang nggak kebiasa kan berbicara seperti itu kepada orang tua. Mungkin kalian bisa membantunya dengan istri, suruh istri nanyain ibu gimana kabarnya, atau suruh pacar nanyain ibu gimana kabarnya gitu. Itu akan memberikan kesenangan yang luar biasa bagi seorang orang tua kepada anaknya. Gak usah kalian terlalu memberikan uang atau memberikan sebuah pemberian lah kepada mereka. Perhatian pun udah cukup bagi mereka. Mungkin ada di antara kalian yang sekarang lagi musuhan dengan orang tuanya, atau lagi diam-diaman sama orang tuanya. Nah, ini momennya mencoba untuk lebih mengalah, mencoba untuk lebih memberikan perhatian kepada orang tua. Ya, namanya kita udah mulai dewasa, sudah mulai mengerti akan dunia ini, dan sudah mampu berdebat dengan orang tua. Cobalah sekarang untuk lebih merendah atau mengalah. Sekaranglah coba ambil handphone atau apa, telepon, coba ungkapkan, maafkan saya ibu, saya minta maaf, atau ibu lagi apa keadaannya sekarang. Cobalah mulai dari hal yang kecil ini dulu. Mungkin ini akan lebih memberikan kebahagiaan buat mereka. Apa salahnya kita membahagiakan orang tua kita sendiri ya? Bahwa di dalam agama juga umi gitu, ibu. 3 kali pengucapan siapa yang harus saya bahagiakan di atas dunia ini. Rasul aja menyuruh kita membahagiakan ibumu, lalu bapakmu. Di dalam adat Minangkabau, membahagiakan seorang ibu ada sebuah tradisi bagi kita, atau seorang cowok atau seorang anak kepada ibunya. Ini ada tradisi lama yang tidak tersurat ya, ini tersirat. Di dalam Minangkabau itu bahwa anak laki-laki setiap hari Jumat itu mengunjungi ibunya. Mengunjungi ibunya sebelum salat Jumat. Apabila kalian udah beristri ya, atau kalau kalian sangat jauh sekali jaraknya dengan ibu, paling tidak di hari tersebut bertanya apa kabarnya, lagi ngapain gitu kan. Jangan kalian biarkan orang tua kalian khawatir terhadap kalian gitu. Mungkin di ada yang lain juga ada seperti ini kan, mengunjungi orang tua, hari mengunjungi orang tua. Biasanya kalau di Minang tuh seperti itu, setiap hari Jumat atau setiap hari pasar gitu. Biasanya di hari pasar itu semua aktivitas perdagangan atau cocok tanam atau bertani libur. Semuanya orang lagi ke pasar gitu. Mungkin ini sudah tradisi lama ya, tapi inilah adat dan kebudayaan di Minangkabau, bahwa ada menjenguk atau melihat orang tua di hari Jumat atau di hari pasar gitu, sekedar untuk memperhatikan beliau. Atau kalau kalian berasa berlebih, apa salahnya memberikan sedikit uang atau apalah namanya untuk orang tua kalian gitu. Oke. Sekali lagi selamat Hari Ibu kepada wanita-wanita Indonesia yang tangguh, ibu-ibu yang bekerja keras, ibu-ibu yang dimana di saat malam kita, saat bayi mau berjaga, mau bangun, mau begadang, hanya sekadar memberikan susu pada kalian. Apakah kalian tidak memikirkan hal tersebut? Cobalah mulai dari hari ini
mulai bertepatan pada hari ibu ini, pada tanggal 22 Desember. Ucapkan apa kabar ibu, bagaimana keadaannya. Apa kalau kalian nggak biasa dengan ucapan-ucapan tersebut, bisa dibantu dengan pacar, dibantu dengan istri gitu kan. Semuanya akan lebih bahagia. Oke, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Mohon maaf, konten kali ini agak syahdu seperti ini. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe channel saya. Bantu saya mengembangkan channel ini agar kita sama-sama sama-sama memberikan kebahagiaan kepada seorang ibu. Sampai jumpa. See you next content. See you next video. Bye bye.